Kayak instan itu nggak ada yang gratis. Kalau ada yang datang cepat, pasti ada yang diambil juga. Kan siap? Wiwi terdiam, nafasnya tersengal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Wow. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Kisah-kisah Jenar Moksa beneran deh selalu menarik untuk disimak, dan kita kayak masuk ke dalamnya tuh, pinter banget di Jenar Moksa. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan tentang pasutri atau pasangan suami istri yang baru menikah. Lalu ya biasalah ya, ada kesulitan ekonomi, dan di sini mereka terpacu untuk melakukan ritual di satu tempat yang mana konon katanya dulu Sunan Kalijaga pernah bertapa ya, atau bersemedi di tempat itu. Waduh, ini kayak apa nih? Dan apa yang didapatkan oleh pasutri itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa ternyata nih belum diklik tombol subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Elo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Terjerat hutang, nekat ritual di Gua Langsi. Begitu sampai di rumah, sepulang bekerja di pabrik sepatu Karangasem yang terletak di desa Karangandong, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Basuki memarkirkan motor sport hitam metalik miliknya. Terlalu keren memang untuk ukuran buruh pabrik, tapi itulah bukti nyata keteguhan dan kerja kerasnya. Lajang berparas rupawan berusia 28 tahunan itu masih mengenakan kemeja kerja biru dongker berlambang pabrik. Pada bagian lengannya digulung sampai ke siku, membuat aura pekerja kerasnya terlihat. Begitu terdengar suara motor memasuki teras, Giatmi, ibunya, perempuan yang lahir dan menua di desa Kerikilan itu, muncul di ambang pintu. Tangan kirinya memegang lap dapur, sementara tangan kanan berkecak pinggang, tatapannya kembali tajam. Basuki, kerja terus, pulang kok nggak pernah bawa kabar apa. Umat dasku, sambut Giatmi. Suaranya khas mama, terkesan galak, tapi sayang, dia sudah tidak tahan dengan status jomblo putra kesayangannya itu. Kabar apa mau kemana, Bu? Oh, aku ya sehat, kerja lancar, tanggap Basuki sambil tersenyum. Segera turun, lalu menaruh helm full face di bangku, tidak pernah menanggapi omelan ibunya sebagai sebuah tuntutan. Giatmi mendekat, sambil melirik motor mahal anaknya. Dia mendengus. Sehat-sehat, tapi hidupmu begini aja terus, Basuki. Umurmu itu sudah pantas nikah. Ibu iki ya kepingin ngelihat kon punya bojo, ya kepingin ngelihat hidupmu lebih terarah, ada yang ngurusi, ada yang ngingetin dan nungguin waktu pulang kerja. Basuki duduk di kursi kayu, tangannya mengusap wajah, bukan karena capek, tapi geli akan permintaan berulang. Namun biar bagaimanapun harus menanggapi. Bu, tapi aku iki isi pengen bujang, Bu. Pengen bebas, urip kaya manuk mabur, terbang kemana aja. Akan tetapi, belum sempat kalimat Basuki mendarat dengan manis, ibunya langsung menoyor kepalanya. Lah, manuk mabur, daskon kuwi bas-bas, omel Giatmi.
Meski begitu, seperti biasa, Basuki hanya bisa tersenyum-senyum sambil meraba kepalanya yang kembali ditepuk menggunakan lobster bed. Burung itu ya pulangnya ke sarang. Kamu itu laki-laki, Bas. Jangan kelamaan gaya. Ibu ini bicara sungguh-sungguh loh. Jangan dianggap angin lalu loh. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan terus. Omel Giatmi ingin kata-katanya kali ini benar-benar dimengerti, bukan cuma didengar. Tapi Basuki malah terkekeh-kejut, menggaruk tengkuk lalu berkata, "Lah gimana caranya mau nikah? Mau pacar aja aku nggak punya, Bu." Alih-alih mundur, Giatmi mendekat lagi, suaranya justru lebih tegas. Punya pacar atau tidak, itu bukan alasan. Sing penting kon gelem, perempuan itu akeh banyak. Laki-laki itu bebas milih, Bas. Terkejut, Basuki menoleh cepat. Loh, ya terus karo siapa, Bu? Yang aku pilih itu masalahnya anak siapa? Giatmi langsung duduk, merasa mendapatkan tanggapan. Tak mau menyia-nyiakan momen, wajahnya berubah antusias memberitahu. Wes, makanya dengerin dulu, Bes. Ada anaknya orang baik-baik. Pokoknya dijamin bobot bibit bebetnya. Keluarganya jelas, orang baik-baik semua. Bukan perawan sembarangan. Cocok sama kamu. Wes toh, yakin sama omongan ibu? Basuki terdiam, alisnya berkerut, pikirannya muter-muter. Beberapa detik kemudian, ia nyeletuk. Tapi, ayo Bu. Giatmi langsung tertawa lega sambil mencubit lengan putranya. Ayo, wong wedok yo jelas ayu, Bas. Namanya perempuan yang mesti ayu, wes. Kan jangan kebanyakan syarat eling umurmu. Jangan sampai punya anak nanti malah dikira cucumu. Kalimat terakhir membuat Basuki berpikir keras. Usianya memang bukan lagi waktunya berpikir bebas. Setelahnya, segala macam meluncur dari mulut Giatmi yang semuanya memang benar, membuat Basuki hanya bisa mengangguk-angguk pasrah menelan semua ujangan. Akhirnya, Giatmi mencondongkan badan, menasehati sekaligus memaksakan apa yang diyakininya benar selama ini. Basuki, istri Ayu kui modelnya oke. Yang penting hatinya baik. Mau nemenin kerja, mau hidup susah senang bersama. Itu yang bikin orang berumah tangga awet. Dengarkan telingamu itu, Bas. Basuki menghela nafas panjang, pundaknya turun pasrah. Iyo Bu, tak dengerin. Pokoknya ibu gak nuntut macam-macam. Coba kamu pikirkan. Tapi jangan lama-lama. Ibu itu kepingin ngeliat kamu hidup mapan, punya istri yang nungguin tiap pulang kerja. Tambah Giatmi sambil menepuk paha Basuki. Iya Bu, tak pikirin dulu ya. Nanti secepatnya aku kasih jawaban, janji Basuki menatap punggung ibunya yang melangkah ke dalam. Setelahnya, ada rasa aneh menyelinap ke dasar hati Basuki, antara ingin tetap terbang bebas seperti manuk mabur, juga ketika pulang ada yang menanti. Begitu selesai mandi dan berganti kaos oblong bersih, dipadukan dengan celana kargo, Basuki menggeber laju motornya keluar lagi. Cuma kali ini bukan mau pergi nongkrong bareng teman-temannya sesama pekerja pabrik, tapi mengarah ke rumah Pade Paino, adik dari almarhum bapaknya. Rumahnya di desa Banjaran. Ya, Basuki butuh teman bicara dari hati ke hati. Begitu mematikan mesin, Basuki bergegas menuju ke pintu yang terbuka lebar. Dengan suara lantang ia mengucap salam. Assalamualaikum Pade. Waalaikumsalam loh Bas. Masuk Jong, saut Pade Paino. Suaranya terdengar sudah menanti di dalam. Basuki melangkah masuk, mencium punggung tangan Pade Paino yang duduk di bangku kayu. Pria berbadan gemuk, kumis tebal dan perut besar itu mengenakan sarung dipadukan dengan kaos oblong putih. Wajahnya keras, mencerminkan lelaki yang kenyang akan pengalaman hidup. Kok dengar sore-sore kesini Kajung Cak Ganteng? Ano apa? Tanya Pade sambil menepuk kursi di sampingnya, memberi syarat ponakan tampannya itu untuk duduk di sebelahnya. Basuki duduk, menarik nafas panjang, memberitahukan niat kedatangan
Dia butuh teman berdiskusi, sesama lelaki yang diyakininya faham apa yang sedang bergejolak di dadanya. Gini Pade, ibu itu nyuruh saya segera nikah Pade. Aduh Basuki tanpa bertele-tele. Alih-alih disangka terkejut, Pade Paino malah tersenyum-senyum. Akhirnya kon ngomong juga. Ibumu itu memang sudah lama kepingin punya mantu, Cong. Basuki mengusap tengkuk, awalnya bingung mulai dari mana, pada akhirnya meluncur juga. Tapi masalahnya, aku ini belum siap, Ade. Kerja di pabrik memang jalan, tapi menikah itu kan bukan perkara kecil. Selain itu aku ingin tahu sebenarnya siapa perempuan pilihan ibu itu. Kok aku takut ya, kayak beli kucing dalam karung. Pade Paino tertawa kecil, menatap sebentar beberapa detik, menimbang-nimbang, lalu bersandar menghisap dalam-dalam rokok yang sedari tadi terselip di celah jemari, barulah membocorkan yang selama ini juga diketahuinya. Beli kucing dalam karung itu kan, kalau ndak jelas asal-usulnya. Perempuan itu dari desa Manyar, masih ada hubungannya keluarga dengan kita, tapi jauh. Anaknya Pak Wiryo, perawan baik-baik. Manyar Pade, tanya Basuki. Dia ingat benar, belum sampai sebulan lalu ia mengantarkan ibunya buah atau ke kondangan di desa itu. Pade Paino menjawab hanya dengan sebuah anggukan. Basuki mengernyit. Loh, saya kok nggak pernah dengar ya kalau ibu punya saudara jauh, Pade? Lah iya, makanya sekarang Pade cerita. Dia punya anak perempuan namanya Wiwi, tutur Pade Paino cepat. Entah kenapa, nama Wiwi membuat dada Basuki berdesir halus, seperti penanda adanya kontak batin penegas. Di sosok itulah salah satu tulang rusuknya tercecer. Cantik apa deh? Tanya Basuki, mulai penasaran sekaligus realistis sebagai laki-laki dalam memilih pendamping. Pade Paino terkekeh pelan menatap wajah tampan keponakannya dalam-dalam. Kon ini Cong, yang pertama dipikir kok selalu cantik. Basuki tersenyum kecut, ia membalas. Ya wajar Pade, namanya juga mau jadi istri seumur hidup, yang dilihat lebih dulu kan casingnya. Tapi Pade menggeleng, meski sesama laki-laki dia tidak sepakat. Suaranya berubah lebih dalam ketika menafsirkan pengalamannya. Dengar Jong, cari istri itu jangan yang cantik karena polesan. Nanti di awal kelihatan wah, tapi modalnya banyak, menang di gaya, tuntutannya juga besar. Nah kalau yang alami mungkin biasa saja di mata orang, tapi beningnya tahan lama. Cantik itu bisa dipoles, tapi watak dan kesetiaan itu yang sulit dibentuk. Basuki terdiam, mencerna makna setiap suku kata yang meluncur. Bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi benar-benar dipahami. Padi melanjutkan. Jong, istri itu bukan pajangan, bukan untuk dipamerkan. Istri itu kawan hidup. Kalau kamu jatuh, dia ikut nopang. Kalau kamu susah, dia ikut berhemat. Kalau kamu senang, dia ikut jaga supaya kamu tidak lupa diri. Kata-kata Pade Paino mampu menghantam dada Basuki yang selama ini berkeinginan punya istri yang tidak membuatnya malu bila diajak kemana-mana. Hatinya terenyuh begitu kata-kata ibunya juga berkelebat di kepala, sekaligus usianya yang sudah memasuki angka yang jauh dari kata matang untuk rumah tangga. Tepat saat itu, seorang perempuan setengah baya keluar dari dapur. Namanya Pak Ijah. Perempuan bertubuh subur itu membawa nampan berisi teh panas dan pisang goreng. Pasti lagi ngomongin nikah ya, tebak Pak Ijah sambil senyum-senyum. Ini loh Mak, Basuki datang curhat supaya bisa ngambil keputusan secepatnya, jawab Pade membocorkan percakapan. Budi Pak Ijah meletakkan gelas di depan Basuki. Minum dulu Jong, biar pikiran jernih untuk ambil keputusan.
Terima kasih Bude, balas Basuki lalu mengambil gelas teh. Bude Paija ikut duduk di kursi seberang, berusaha membantu membuang jauh-jauh keraguan Basuki. Pilihan ibumu itu sudah tepat. Wiwi itu anaknya sopan dan neko-neko. Umur Rekon juga sudah pas. 28 tahun itu bukan bocah lagi. Jangan diulur-ulur terus. Jangan sampai ganteng-ganteng kok dapat predikat lancing tua. Tutur Paija. Basuki menunduk. Tidak ada yang salah dari kata-kata barusan, lalu menghela nafas berat. Ada yang mengganjal dalam benaknya. Masalahnya, aku belum punya tabungan banyak, Pak Bude. Nikah itu kan ya butuh biaya. Aku juga tidak mau setengah-setengah untuk pernikahan seumur hidup. Ungkap Basuki akhirnya berkata jujur. Seketika itu juga, Pade Paino melirik ke arah halaman, tepat ke motor sport hitam metalik yang terparkir gagah. Motor koniko apa? Kalau bukan tabungan, kata Pade Paino tenang. Basuki tersentak. Maksudnya apa deh? Ya kalau memang niat nikah, ya jual saja motor itu. Nanti sisanya ibumu kan pasti punya tabungan. Sama saudara-saudara juga bisa membantu. Terang Pade Paino tanpa bertele-tele. Tapi bagi Basuki, kalimat itu seperti petir yang menyambar sampai tubuhnya refleks berdiri tanpa sadar menolak dengan keras. Wah, tidak Pade. Motor itu hasil kerja kerasku. Aku tidak akan menjualnya. Pak Paino justru tersenyum kecil, lalu meraih pergelangan tangan Basuki, dituntunnya kembali duduk. Jong, dengar baik-baik. Motor itu benda, bisa dibeli lagi, bahkan nanti bisa beli yang lebih bagus. Mobil pun bisa, tapi waktu ndak bisa diulang. Westo, manut apa kata orang tuamu, apa saran dari orang tua-tua begini? Kalimat terakhir berhasil membuat Basuki terdiam. Tidak mau menyia-nyiakan momen, Pade melanjutkan dengan suara tegas. Kalau kon sudah punya istri, kon tidak bekerja sendirian lagi. Bisa saling dorong, saling menguatkan. Rezeki orang menikah itu beda, Cung. Bisa jauh lebih banyak dan barokah asal niatnya lurus. Bude Paija yang sedari tadi ikut mencerna mengangguk setuju. Ia angkat bicara. Betul, banyak orang justru lebih mapan setelah berumah tangga, Cung. Karena ada yang mengingatkan, ada yang nahan supaya tidak boros, apa yang ingin dibeli juga tepat sasaran. Basuki mengusap wajah dengan kasar, pikirannya berputar-putar. Motor itu memang kebanggaannya, simbol kemandirian sekaligus kebebasannya selama ini. Seperti manuk mabur, bisa terbang kemana saja. Tapi memang setiap pulang tidur selalu berteman sepi dan didekap dinginnya malam. Menit berikutnya, Basuki membayangkan ibunya yang semakin menua. Membayangkan ada seseorang cantik spek bidadari yang menunggu di pintu dengan senyum mengembang dan tutur kata yang lembut. Kau tak jual, apa tidak menyesal ya nantinya? Gumam Basuki setelah menimbang-nimbang. Paham benar gejolak batin sang keponakan, Pade Paino menepuk-nepuk bahu Basuki, kembali memberitahu apa yang diyakini. Jong, menyesal itu kalau kon kehilangan kesempatan baik. Motor hilang bisa diganti. Perempuan baik belum tentu datang 2 kali. Ngandel karo omongan pademu ini yang sudah ngelakoni. Akhirnya Basuki menarik nafas dalam-dalam. Keputusan telah dibuat. Suaranya mantap menjawab. Baik Pade, aku akan coba carikan pembeli. Kalau memang itu jalan supaya ibu senang dan hidupku lebih terarah, aku ya siap. Semoga semua dimudahkan. Bude Paija tersenyum lega, langsung memuji. Nah gitu, lelaki itu harus berani ngambil keputusan. Pade Paino pun bangga. Itu baru namanya lanang sejati. Pade bangga padamu, Cong, kacung Basuki. Basuki tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan rasa getir yang beradu dengan secerca harapan ketika mengedarkan pandangan ke arah luar tempat di mana motor hitam metalik itu berdiri gagah. Tapi setelah menelan semua kata-kata dari Bude dan Padenya perlahan,
Basuki memandangnya bukan sebagai lambang kebebasan, melainkan sebagai jembatan menuju kehidupan yang dibayangkan indah. 2 bulan kemudian, hari itu adalah hari baik sesuai pasaran Neptu kelahiran antara kedua mempelai. Desa Manyar akhirnya ramai. Tenda biru putih berdiri gagah di halaman rumah Pak Wiryo. Kursi plastik berjajar, dibungkus kain biru putih berhiaskan pita. Dalam rumah, Basuki duduk bersila di depan penghulu. Jantungnya berdebar tidak karuan. Kemeja putih dan jas hitam membungkus tubuh tegapnya. Wajahnya yang tampan terlihat lebih dewasa dengan peci hitam terpasang rapi. Di sampingnya, Pade Paino dan beberapa keluarga yang mendampingi duduk berbaur bersama para saksi. Dure Paija duduk tak jauh, entah berapa puluh kali sudah mengipas wajah karena tegang. Sementara sang mempelai perempuan, Wiwi Dwi Puspita, masih berada di balik tirai, dipingit sampai ijab selesai. Basuki menelan ludah, berusaha membasahi kerongkongan yang mendadak kering. Dia dihajar rasa tegang yang tak bisa ditawar-tawar, hal yang hanya dirasakan oleh pria yang dalam hitungan mundur akan punya tanggung jawab penuh atas anak orang. Tarik napas, Cung. Iki momen sakral, jangan sampai bikin malu, bisik Pade Paino pelan. Paham benar apa yang dirasakan keponakannya. Basuki memberi jawaban mantap dengan anggukan. Dia ingat betul bagaimana caranya menjawab penghulu karena sudah diajari betul-betul oleh Pade Paino. Akhirnya ijab kabul diucapkan. Suara Basuki sempat bergetar di awal, tapi akhirnya lancar, tegas, dan cuma satu kali ucap, nama Wiwi Dwi Puspita menjadi bagian dari dirinya. Teriakan sah serempak dari para saksi menggelegar memenuhi ruangan, disusul takbir menggema, lalu disempurnakan dengan tabuhan rebana dan sholawat yang sudah menunggu. Basuki menghela nafas panjang, lega sekaligus gugup. Masih tinggal satu hal yang membuat jantungnya makin tak karuan, melihat sosok istrinya. Ketika tirai dibuka, dengan anggun Wiwi berjalan pelan, dan detik itu juga Basuki hampir lupa cara bernafas, sebab perempuan yang selama ini dibayangkan ramping semampai seperti bidadari hayalannya ternyata hadir dengan tubuh yang montok, dagunya bertumpuk ketika menunduk malu. Setiap ayunan langkahnya membuat bumi bergetar. Basuki sempat merasa pandangannya berkunang-kunang melihat wujud asli istrinya. Gadis pilihan ibunya itu rupanya bukan spek bidadari kurus jenjang seperti di kepalanya, tapi setidaknya wajahnya bersih, sorot matanya lembut, senyumnya tulus, meski pipinya mengembang seperti bakpao yang baru diangkat dari kukusan. Akhirnya mempelai pria dipersilakan untuk berdiri menjemput istrinya. Wiwi langsung melingkarkan tangan di lengan Basuki. Mereka berjalan berdampingan menuju pelaminan. Di atas pelaminan, mereka duduk bersanding. Beberapa detik berlalu, Basuki hanya diam. Otaknya berperang antara ekspektasi dan kenyataan. Yang terngiang suara ibunya. Istri ayu itu modalnya banyak, yang penting hatinya apik. Teringat juga wejangan Pade, cantik karena polesan itu mahal, yang alami beningnya tahan lama. Basuki menarik satu nafas panjang. Dalam hati ia berkata, oke, baik, mungkin ini bukan bidadari versi majalah, tapi bidadari versi takdir yang terbaik dipercayakan Tuhan. Perlahan Basuki menoleh pada Wiwi yang tak disangkanya berbisik, Mas, wajahnya tegang gitu sih, kayak kepaksa gitu. Kalimat itu menusuk halus. Basuki tersadar, cepat-cepat memasang senyum terbaiknya, senyum tampan yang membuat tamu berbisik-bisik kagum. Cinta memang tidak mengenal fisik. Acara berlanjut, mereka duduk di pelaminan sebagai raja dan ratu sehari. Sementara
tamu dari luar desa datang tak putus-putus. Suara gamelan dan kesenian tayuban mengalun, mengiringi suara sinden yang melengking tinggi. Para tamu hilir mudik dari desa Krikilan, Banjaran, Tanjungan, dan seputaran kecamatan Driorejo. Mereka terpukau dengan besarnya acara, tidak menyangka kalau pemuda buruh pabrik asal Gresik itu bisa memberi mahal fantastis. Sampai pada akhirnya hajatan digelar tak main-main. Setelah seluruh rangkaian selesai, dalam kamar yang masih dihiasi kembang-kembang, ranjang pengantin dengan sprei baru dan kelambu tipis menjadi saksi malam pertama mereka. Wiwi duduk di tepian, mengenakan daster dengan model menantang lawan. Rambutnya yang panjang sepundak dibiarkan terurai, wajahnya tanpa riasan terlihat jauh lebih alami. Tapi disitulah nilai lebihnya. Tidak banyak perempuan yang berani tampil apa adanya. Sementara Basuki berdiri beberapa langkah memperhatikannya. Diam-diam rasa suka itu datang jauh lebih cepat dari perkiraannya. Aku masih gak percaya sudah jadi istrimu, Mas Bas. Jujur, Wiwi lebih dulu membuka percakapan, mencairkan ketegangan yang menjadi-jadi. Bagi Basuki, kata-kata itu tak ubahnya lampu hijau. Dia mendekat duduk di samping Wiwi. Detik itu juga ranjang berderit menahan dua tubuh. Kamu menyesal, Mas Bas? Tanya Wiwi hati-hati. Kedua tangannya menekan rahang Basuki agar menatapnya. Dia butuh jawaban demi memastikan. Tidak, aku hanya sedang belajar menerima takdir dengan lapang Dewi. Jawab Basuki balas menatap wajah bulat istrinya. Wiwi tersenyum manis sekali. Aku beruntung dapat suami setampan kamu, Mas. Kata bapak sama ibuku, kamu itu primadona sak kecamatan Driorejo. Ya, Wiwi ingat betul di mana Pak Wiryo menggambarkan sosok Basuki, pria yang akan menjadi suaminya tanpa pernah bertemu sosok rupa, dan itulah yang membuatnya menerima. Basuki terkekeh. Ia mulai jauh lebih berani. Kapan saja tidak cukup kalau tidak tangguh, Dek. Wiwi menunduk malu, tahu kemana arah percakapan diseret, tapi cuma sebentar. Ketanggungan perlahan mencair menjadi hangat. Tangan mereka saling mencari, tubuh saling mendekat, nafas mulai memburu. Ranjang kayu pelan-pelan bergoyang, berderit di tengah malam yang sunyi. Wiwi menggenggam lengan Basuki erat, wajahnya memerah, nafasnya tersengal, menyebut nama yang belum lewat hari menjadi pendamping hidupnya. Sementara Basuki membalas dengan kesungguhan seorang lelaki yang ingin membuktikan diri. Keringat membasahi pelipis, dadanya naik turun berat. Malam terus merambat dan berjalan panjang, hingga akhirnya dalam satu helaan nafas terakhir yang berat, Basuki merebahkan diri di samping istrinya. Keduanya terengah. Wiwi tersenyum puas memandangi langit-langit kamar. Begitu juga Basuki, tangannya melingkar di tubuh istrinya. Tidak menyesal sudah menjual motor sport miliknya, karena punya istri jauh lebih nikmat dan nyata. 20 hari setelah pernikahan itu, kehidupan Basuki dan Wiwi berjalan seperti air mengalir. Setelah acara pingitan usai, Basuki resmi memboyong istrinya ke rumah Giatmi di desa Krikilan. Setiap pagi, Basuki berangkat kerja ke pabrik sepatu Karangasem di Karangandong. Wiwi berdiri di pintu, melambaikan tangan, memberitahu kalimat yang sama, hati-hati di jalan dan jangan ngebut. Setiap sore, ketika suara motor Basuki memasuki teras, Wiwi sudah siap menyambut dengan senyum mengembang. Pokoknya rumah Giatmi kini lebih hidup. Namun pada malam ke-20, selepas makan bersama, Giatmi memanggil mereka duduk di ruang tengah. Basuki dan Wiwi saling pandang, lalu duduk bersebelahan di hadapan perempuan yang telah membesarkan Basuki seorang diri itu. Giatmi menarik nafas panjang, menguatkan hati, barulah berbicara. Begini, ibu ini bukan mau ngusir kalian, tapi ibu ingin kalian berdua belajar mandiri.
Faham apa maksud ibu mertuanya, Wiwi refleks menundukkan kepala. Sementara Basuki mengernyit. Maksudnya bu, mandiri apa ya bu? Iya Bas, selamanya kamu tidak bisa bergantung di rumah ini. Ibu masih cukup kuat, masih bisa masak sendiri, masih bisa ngurus diri. Kalau ada apa-apa tinggal telepon. Zaman sudah canggih, insya Allah ibu akan selalu bisa membantu. Jelas Giatmi tak mau terjadi kesalahpahaman. Wiwi menatap ibu mertuanya, tapi tak berani ikut bicara. Orang tua itu tugas mengantar anak sampai bisa jalan sendiri, bukan menahan terus di sampingnya. Kalimat itu membuat dada Basuki menghangat. Memang sebagai anak laki-laki dan status suami, sudah terbesit rasa ingin mandiri. Ibu juga tidak punya harta banyak yang bisa diwariskan. Rumah ini sederhana. Jadi kalau kalian ingin hidup lebih baik, cari sendiri, bangun dari bawah. Semua yang ibu punya nanti juga akan jadi milikmu Bas. Tapi jangan menunggu itu. Tambah Giatmi, setiap kata yang meluncur dari mulutnya terdengar bijak. Basuki terdiam. Dia paham maksud ibunya, bukan pengusiran tapi pelepasan. Kamu itu laki-laki, sekarang sudah punya istri. Tanggung jawabmu bukan hanya pada ibu lagi, tapi pada Wiwi. Bikin rumah tanggamu sendiri, walau kecil, tapi hasil keringatmu. Lanjut Giatmi. Suasana hening beberapa detik. Basuki menoleh pada Wiwi. Perempuan itu menatapnya penuh keyakinan. Dari sepasang bola mata jernih itu, dia bisa membaca sebuah kalimat tak terucap. Aku ikut keputusanmu. Akhirnya Basuki menjawab mantap. Baik bu, justru aku senang kalau sudah bisa belajar mandiri. Aku memang sudah berpikir ingin cari kontrakan dekat pabrik, biar hemat ongkos dan waktu juga. Alhamdulillah, ibu bangga. Itu baru anak lanang, puji Giatmi. Lalu tanpa permisi, Giatmi berdiri, masuk ke kamar. Tak selang berapa lama kembali membawa sebuah amplop. Ini sedikit tabungan ibu, tidak banyak, buat tambahan modal. Jangan ditolak, tutur Giatmi menyerahkan ke telapak tangan anaknya. Basuki tercekat. Bu, tidak usah bu. Wes, terima aja. Anggap ini doa ibu yang disimpan dalam amplop, paksa Giatmi dengan mata yang sedikit memanas. Basuki menerima amplop itu. Wiwi ikut menunduk hormat. Hatinya terenyuh melihat ketulusan ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Basuki sudah mendapatkan rumah kontrakan kecil tak jauh dari pabrik. Lokasinya strategis, meski di gang sempit, tapi cukup dekat untuk ditempuh dengan sepeda motor dalam hitungan menit. Sebuah mobil pick up berhenti di depan rumah Giatmi untuk membawa barang-barang mereka yang tak seberapa. Cuma seberapa tas pakaian, satu lemari kecil, kasur lipat, rice cooker, semua itu hasil pemberian Giatmi. Di samping sopir pick up, Wiwi duduk memandang rumah mertuanya semakin menjauh lewat kaca spion. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kontrakan sederhana berdinding tembok dengan model lawas. Wiwi turun lebih dulu, melangkah masuk. Langkahnya terpancing di ambang pintu, memandangi ruang tamu kecil dan pengap. Beberapa detik hening, lalu tiba-tiba, ya Allah mas, ini rumah tuh kandang cicak sih. Kok banyak banget sarang laba-labanya, seru Wiwi spontan. Basuki yang baru masuk langsung tersenyum. Ya namanya juga rumah lama dek. Cicak kan juga emang tinggal di rumah, masa tinggal di hotel? Wiwi melotot tipis. Tapi ini kalau nggak pernah disentuh orang. Basuki tertawa kecil, lalu mengambil sapu dan lidi panjang yang sudah dipersiapkan. Tenang aja, ini baru awal. Nanti kalau rezeki mas banyak, kamu tak ajak pindah ke rumah yang bagus, bukan ngontrak, tapi rumah sendiri. Wiwi menyilangkan tangan di dada, matanya menyapu dinding retak di sudut ruangan. Rumah si rumah mas, tapi jangan kayak habis kena bom Hiroshima begini dong. Lihat itu tuh, dindingnya retak-retak. Basuki hanya bisa mengulang senyum sabarnya. Dek, jangan dibayangin yang aneh-aneh ah. Ini kan cuma retak rambut, gak bakal roboh.
Tanpa banyak bicara, Basuki mulai membersihkan, menyapu, mengusir sarang laba-laba. Sementara di dapur, Wiwi membuka kardus peralatan masak. Beberapa menit kemudian terdengar suaranya melengking. Mas Bas, ini meja dapurnya goyang, paku-pakunya keluar begini. Nanti kalau aku kenapa-napa gimana? Tanggung jawab kamu sama orang tuaku. Basuki buru-buru datang membawa martil. Iya sabar, kon ini dek. Baru masuk udah protes. Tanggap Basuki setengah bercanda. Dia menunduk, memukul paku yang menjulur keluar, memastikan meja lebih kokoh dan tidak akan mencelakai istrinya lagi. Nah sudah aman, mana lagi yang kurang? Mas benerin, tanya Basuki mengalah. Wiwi berdiri sambil berkacak pinggang, matanya sibuk menilai ke sana kemari. Kalau ditanya kurangnya, semuanya kurang mas. Kamar mandinya kayak tempat uji nyali. Apa kamu gak takut? Basuki tertawa kecil. Takut sama siapa? Setan. Manusia kok takut sama setan? Sudut bibir Wiwi terangkat tipis, mendengus kesal. Mas ini selalu aja ucapanku ditanggapi bercanda. Tak lama kemudian, suara kompor menyala. Wiwi mulai memasak sederhana, merebus mie, menggoreng telur, mencolok nasi di rice cooker. Basuki berdiri, memandang istrinya dari ambang dapur. Dek, saut Wiwi tanpa menoleh. Makasih ya, mau ikut hidup susah begini dulu. Jujur Basuki memberitahukan apa yang ada dalam hati. Wiwi berhenti mengaduk mie. Tubuh suburnya menoleh perlahan, meralat kata-kata yang dianggapnya keliru. Aku bukan ikut hidup susah mas, aku ikut hidup sama kamu. Itu bedanya. Kalimat itu menghantam hati Basuki. Dia mendekat, lalu berdiri di belakang Wiwi. Percaya sama mas, kita akan dapetin semuanya. Tapi harus sabar ya, karena hidup dari nol. Wiwi mengangguk cepat, membuat Basuki merasa beruntung memiliki istri yang mau jalan sama-sama dari titik paling sederhana. Hari berganti bulan, Wiwi mulai mengenal tetangga kanan kiri. Gang sempit itu ternyata ramai. Sore harinya, ibu-ibu muda duduk di warung ujung gang berbagi cerita. Pada awalnya, Wiwi hanya ikut menjadi pendengar. Disitulah dia mengenal Tumi, perempuan paling percaya diri. Dialah yang mengurus pinjaman bank mingguan. Sistemnya sederhana, siapapun boleh meminjam, cukup jaminan KTP, angsuran 100.000 per minggu selama 1 tahun. Tapi ada satu aturan tak tertulis, kalau satu orang macet, anggota kelompok lain yang menalangi. Kita ini sistem tanggung renteng. Kalau satu nggak bayar, ya yang lain numpuk. Jadi jangan sampai ada yang lari, atau bakalan aku cari sampai ke lubang semut. Pesan Tumi setiap ada nasabah baru. Tanpa sepengetahuan Basuki, Wiwi menandatangani formulir pinjaman 5 juta rupiah cair, 100.000 per minggu selama 12 bulan. Bulan pertama dan kedua semua terasa ringan. Wiwi menyisihkan dari gaji Basuki. Dia pintar mengatur, tidak ada kecurigaan. Tapi masuk bulan kelima, ekonomi mulai goyah. Karena lembur Basuki dikurangi, otomatis uang belanja makin seret. Hari itu Basuki pulang lebih cepat, wajahnya pucat. Wiwi yang menyambut di depan pintu langsung bertanya, Mas, kok pulang cepat? Basuki berjalan mengisut, duduk dengan malas di atas lantai. Beberapa detik kemudian, suaranya keluar terdengar berat. Aku kena PHK, dek. PHK? Bekik Wiwi, dunianya seperti dibalik. Ya, katanya efisiensi. Banyak yang kena, dek. Jujur Basuki tidak menyangka jika namanya ada di daftar PHK. Hari berikutnya, keuangan mereka seperti ular dipukul, menggeliat, tak tentu arah. Uang pesangon hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan. Itu pun kalau sangat berhemat. Tapi cicilan bank mingguan tidak peduli pada nasib. 100.000 tetap harus dibayar. Dan minggu itu, Wiwi tidak punya uang, membuatnya mengunci pintu dari luar, lalu lewat pintu belakang mengurung diri di kamar selepas Basuki pamit keluar mencari pekerjaan lain.
Beberapa menit kemudian, ketakutan Wiwi terbukti. Pintu kontrakannya digedor keras. Tok tok tok, tok tok tok. Wi, keluar kamu. Ini sudah lewat 2 minggu loh, teriak Tumi di atas ranjang. Wiwi memejamkan mata, jantungnya berdegup liar. Kita ini tangguh renteng. Kalau kan gak bayar, ya kita yang nombok. Enak aja kamu. Suara Mita ikut menyaut. Tubuh Wiwi gemetar. Tanpa sadar ia menjawab, orangnya gak ada. Hening 1 detik. Lalu terdengar suara Tumi mendengus sinis. Loh, kalau gak ada, siapa yang jawab barusan? Jangan kayak anak kecil kan, Wi. Wiwi membekap mulutnya sendiri, tapi terlambat. Luar, Wi. Jangan bikin kita semua susah, paksa Mita. Tak ada jalan lain. Dengan wajah pucat dan mata sembab, Wiwi keluar. Membuka pintu, ia digiring ke warung seperti pesakitan. Di sana disambut tatapan ibu-ibu tak lagi ramah. Kalau nggak bisa bayar, kenapa ikut-ikutan ngutang? Serang Tumi mendahului. Kita ini udah nombok 2 minggu loh buat kamu. Tambah Mita memprovokasi. Wiwi menunduk dalam-dalam, pipinya panas, harga dirinya diinjak-injak. Aku lagi susah, maaf. Jujur Wiwi, susah. Ya semuanya juga susah, tapi kita tanggung jawab. Minggu depan harus lunas 2 kali. Bentak Tumi. Wiwi hanya bisa mengangguk. Air matanya tumpah sepanjang pulang dengan langkah gontai. Begitu masuk rumah, tangisnya pecah. Basuki yang datang 10 menit kemudian kaget, langsung duduk di sampingnya. Dek, kenapa dek? Wiwi menjatuhkan tubuh dalam dekapan suaminya. Dia menangis terseduh. Aku malu, Mas. Dipermalukan, dikatain gak tahu diri. Basuki menjauhkan, memegang baunya. Siapa yang berani melakukan itu, Wi? Dengan suara terputus-putus, Wiwi akhirnya mengaku. Aku pinjam uang 5 juta, Mas, di bank mingguan. Cicilannya 100.000 seminggu. 5 juta? Ulang Basuki terkejut. Wiwi mengangguk, menangis makin keras. Kenapa gak bilang, Dek? Kenapa gak pamit mau utang? Kamu tahu gak, sikap istri begini yang bikin rezeki suami seret. Aku cuma ingin pakai baju bagus, pakai kosmetik. Aku malu dibandingin sama yang lebih tua. Katanya cantik karena perawatan. Capek hidup susah terus, Mas. Teriak Wiwi, emosinya meledak, tak terima disalahkan. Basuki terdiam. Tidak menyangka diam dan sikap menerima istrinya rupanya tertekan. Aku bosan hidup begini. Kalau begini terus aku bisa gila. Lanjut Wiwi frustasi. Basuki menatap istrinya lama. Jadi kamu maunya apa? Aku mau ambil jalan pintas, jawab Wiwi mantap. Basuki mengernyit. Maksud kenapa, Dek? Semedi, jawab Wiwi tanpa bertele-tele. Untuk apa? Ya supaya cepat kaya. Sudah gila ya, Wi. Kita ini lagi susah. Tapi bukan berarti jual diri ke jalan begitu. Tolak Basuki, tapi Wiwi histeris. Aku cuma mau balesin mereka. Aku mau mereka lihat aku bisa lebih kaya dari mereka. Aku gak mau direndahin lagi. Basuki memegang kedua bahu istrinya kuat. Wih, dengerin. Kaya instan itu gak ada yang gratis. Kalau ada yang datang cepat, pasti ada yang diambil juga. Kan siap? Wiwi terdiam, nafasnya tersengal. Kalau kon melangkah ke situ, Dek, kita bukan cuma kehilangan iman, tapi kehilangan semua. Tapi Wiwi tetap pada pendiriannya. Sementara Basuki tidak bisa mencegah. Dia sudah berusaha mencari kerja, tapi tak kunjung dapat. Keesokan paginya, dengan hati panas dan kepala penuh ambisi, Basuki dan Wiwi benar-benar berangkat menuju Goa Langsih tanpa hari baik apalagi pendamping. Motor metik itu melaju menembus angin pantura, lalu jalan menanjak menuju puncak Bukit Surawiti. Semakin lama, jalanan semakin sunyi, pepohonan rindang berdiri seperti punya nyawa. Konon katanya, disitulah dulu Raden Said pernah bertapa, tempat bermusyawarah para wali, tempat sakral yang tak semua orang pulang dengan cerita yang sama. Begitu tengah malam, mereka tiba di mulut goa. Setelah saling berpegangan tangan, menaklukkan jalanan berbatu. Tubuh Wiwi gemetar. Mas, sepi banget, bisiknya. Basuki mencoba tegar. Kau yang ngajak sekarang, jangan takut.
Hanya modal nekat tanpa berampe, mereka melangkah masuk bukan ke dalam goa, tapi duduk bersila, diam, menyatu dengan alam. Satu tujuan, meminta keberkahan dan bantuan insan. Waktu terus bergulir. Wiwi dan Basuki perlahan bangkit. Mereka mengayunkan langkah. Semakin dalam, cahaya makin redup. Di ujung lorong, samar terlihat cahaya kekuningan seperti pelita. Dan di sana, di serambi masjid, seorang pria bersorban putih duduk bersila, janggutnya panjang, matanya memejam. "Assalamualaikum," sapa Basuki lalu duduk di hadapannya dengan sopan. Dia tidak menyangka kedatangannya benar-benar dapat berkah, bisa bertemu dengan sosok yang ingin dijumpai. Pria itu membuka matanya perlahan. "Waalaikumsalam. Kalian datang untuk meminta apa?" jawabnya tenang. Suara pria itu bergema meski diucap tanpa berteriak. Wiwi dan Basuki saling tatap. Akhirnya Wiwi lebih dulu menjawab. "Kami ingin lepas dari kesusahan." Pria bersorban itu tersenyum tipis. "Lepas dari kesusahan itu luas. Mau intan, mau berlian, mau emas, mau rumah mewah, mau kendaraan tak terhitung?" tawarnya. Tiba-tiba di sekitar mereka berkilauan cahaya, gunungan emas, perhiasan berkilau, uang menumpuk seperti bukit. Nafas Wiwi tercekat, Basuki pun terdiam beberapa detik. Iman dan keserakahan saling tarik ulur, tapi kemudian mereka kembali saling pandang. Basuki menggenggam tangan istrinya. "Kami cuma ingin bisa bayar hutang," jawabnya pelan. Wiwi mengangguk cepat. "Dan suami saya dapat pekerjaan lagi supaya kami bisa membeli apa yang kami mau dengan cara kami sendiri." Pria bersorban itu menatap tajam. "Hanya itu?" "Iya," jawab mereka bersamaan tulus. Pria itu tersenyum lagi, lalu mengulang pertanyaan untuk kedua kalinya. "Kalian yakin tidak mau yang lebih?" Basuki menggeleng mantap. "Tidak." Wiwi menambahkan diri. "Kami cuma ingin cukup." Saat pertanyaan itu diulang untuk ketiga kalinya dan jawaban mereka tetap sama, akhirnya pria bersorban itu mengangguk. "Baik. Ketulusan yang terbelit kesulitan lebih berharga daripada ambisi yang rakus." Beliau mengibaskan tangannya. Tiba-tiba di pangkuan Basuki muncul lembar-lembar uang banyak, lebih dari cukup untuk melunasi hutang. "Segera dilunasi. Jangan kembali lagi dengan niat yang sama," pesan pria itu. Seketika suasana berubah. Lorong gua memanjang tak berujung. Sejumlah sosok berjubah muncul di belakang pria bersorban itu. "Kalian akan diantar keluar," kata pria bersorban itu, lalu memberikan kode pada salah satu yang maju, memberikan tas untuk wadah uang. Basuki dan Wiwi menunduk sopan, menerimanya dan mengisi lembar-lembar uang itu, lalu mundur beberapa langkah baru balik badan. Mereka berjalan lebih dulu. Di belakang orang-orang mengantarkan, semuanya memakai jubah putih. Wajahnya hampir mirip, tampan magis beraura. Namun, ketika mereka tiba di mulut goa, Wiwi berhenti mendadak. "Mas, ya kenapa?" tanya Basuki. "Topik itu di mana, Mas?" tanya Wiwi mulai panik. Tas dari kulit di tangannya sampai hampir terjatuh. Basuki maju, memeriksa ke tempat mereka tadi duduk bersemedi, tepat di depan mulut goa, di antara batu besar. Tapi meski sudah berjalan ke sisi bagian samping, tetap tidak ada. Panik. Basuki berlari ke sana kemari. Ia berteriak, suaranya menggema. "Gak mungkin. Tadi kita di sini, duduk di sini." Di belakang Wiwi ikut panik, air matanya bercucuran. "Kami mau pulang. Kami cuma mau bayar utang." Wiwi histeris, lalu berlari ke arah rombongan berjubah tadi yang masih berada di mulut goa, siap kembali masuk ke alamnya. "Tolong jangan tinggalkan kami. Apa yang terjadi?" Sosok-sosok itu menghentikan langkah, balik badan serempak, dan salah satu berbalik memberitahu. "Tubuh kalian tertinggal di dunia bawah." Basuki yang sudah berdiri di samping istrinya gemetar bertanya, "Maksudnya apa ya?" "Waktu di sini tidak sama dengan waktu di sana," jelas pria itu. Wiwi terisak, memohon dengan sangat sambil menangkup tangan di depan dada.
Kami mau kembali. Masih punya ibu. Kami belum minta maaf, tolong antar kami pulang. Tapi sosok itu menatap datar lalu menggeleng. Kalian bisa tinggal di sini atau ikut bersama kami. Basuki memejamkan mata lalu menggenggam tangan Wiwi yang jauh lebih ringan. Basuki menoleh, menatap cahaya matahari terlihat jauh, bahkan tidak menerpa wajahnya seperti dunia yang tak bisa dijangkau lagi. Dia sadar mereka sudah terlalu jauh melangkah. Kalau kita tetap di sini, tanya Basuki lirih, kalian akan terikat di batas itu. Jawab sosok itu. Kalau kita ikut, maka kalian akan menjadi bagian dari kami. Basuki menelan pahit, tahu bila tetap tinggal maka akan menjadi makhluk gaib atau arwah yang berkeliaran. Maka dari itu dia mengambil keputusan. Baik, kami ikut. Wiwi membalas genggaman Basuki. Mereka berjalan di belakang, kembali memasuki jalanan goa, bergerak makin menjauh, mengikuti rombongan masuk ke lorong. Anehnya, berbeda dari semuanya, ada banyak rumah di kiri kanan jalan, juga orang-orang dengan tampilan agamis menyambut mereka dengan wajah ramah. Sementara itu, 6 bulan yang lalu, warga sekitar Bukit Surawiti geger. 2 tubuh pasangan suami istri ditemukan di sekitar area Goa Langsih, terbaring tinggal tengkorak dibungkus pakaian, tapi itu menurut mata biasa. Motor mereka masih terparkir jauh di bawah bukit. Sementara itu, di desa Krikilan, tangis pecah di rumah Giatmi. Perempuan tua itu terduduk lemas, rumahnya dipenuhi lantunan Yasin dan tahlil. Suara Pade Paino terdengar lantang. Dalam pelukan Bude Paija, Giatmi memegang foto Basuki, air matanya jatuh beranak sungai. Kenapa, Cung? Kenapa nggak cerita ke ibu? Sesal Giatmi. Giatmi menyesal telah mendorong mereka mandiri tanpa memastikan bekal batin mereka cukup kuat. Tapi penyesalan tak pernah bisa memutar waktu. Warga hanya melihat 2 jenazah yang pada akhirnya dikuburkan dalam satu liang lahat. Tak ada yang tahu bahwa Basuki dan Wiwi telah menempuh perjalanan panjang di alam yang berbeda, di suatu tempat yang tak terjangkau mata manusia. Di depan hamparan tanah lapang, penuh lautan manusia berpakaian putih, dibalut pakaian serba putih pula. Basuki berdampingan dengan Wiwi yang juga memakai pakaian yang sama. Mereka siap mengikuti salat Idul Fitri. Kita masih bersama, Dek, dan akan abadi meski di alam yang berbeda, ucap Basuki. Wiwi menatapnya dengan mata yang tak lagi basah oleh tanggungan duniawi. Ternyata beban yang paling berat itu bukanlah hutang, tapi keputusan. Dan di dunia yang fana, cerita berkembang tanpa ada yang bisa menahan, sementara doa-doa terus dikirimkan. Padahal pasangan suami istri itu telah memilih jalan yang tak bisa lagi dilalui dengan raga. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Kan saya bilang apa kan, kisah-kisah dari Jenar selalu gigit ya. Dan bagaimana dalam kisah ini, aduh, ini gimana ya, dibilang tragis ya. Kalau dengan kacamata orang awam ini tragis banget. Tapi kalau dalam kacamata goib ya mungkin dia bahagia di alam sana, kita nggak tahu ya. Karena inilah Wiwi dan juga Basuki. Waduh, Basuki yang ketika mudanya dia adalah lajang tampan, punya motor sport gede, kerja di pabrik, mapan lah ya. Tapi di umur 27 tahun, belum 28 tahun ya, belum menikah. Sehingga dipaksa menikah, bukan dipaksa juga sih, tapi ditawarkan, tapi ya sedikit didorong gitu. Akhirnya mau menikah sama Wiwi. Dia nggak pernah ketemu, tapi nggak pernah ngeliat nih, dijab kabul aja. Jadi ya bener, seperti beli kucing dalam karung. Sampai pada akhirnya Wiwi tidak seperti apa yang dibayangkan dia secara fisik ya, tapi dia berharap secara hati bisa seperti apa yang diharapkan. Namun kenyataan berjalan lain, teman-teman. Disinilah akhirnya Wiwi ketika menjalani rumah tangga yang nggak seperti yang dia bayangkan. Dia tadi pikirnya oke deh, nggak apa-apa deh, mukanya begitu, badannya begitu, tapi hatinya baik. Ya itulah hidup, teman-teman. Kita tidak ada yang tahu, tapi yang jelas sebagai suami itu adalah imam keluarga. Dia harus harus tahu kemana kapal ini akan berlayar. Jangan
Istrinya bilang begini ikut, istrinya bilang begitu ikut, nggak bisa, apalagi kalau itu udah menyangkut keyakinan. Ya semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang baik ya teman-teman, dan dibuang yang buruk-buruk ya. Untuk Junar Moksa terima kasih, keren pakai banget kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.